Puji Tuhan saudara, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari siapkan hati dan pikiran kita. Kita akan berdoa saat ini. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami datang hampiri tahta-Mu Tuhan dan memohon tuntunan Tuhan di dalam pemberitaan firman ini. Kuduskan hamba-Mu Tuhan untuk dapat menjadi alat Engkau berbicara, menyampaikan kebenaran firman-Mu, dan jemaat diberikan senantiasa penolong Roh Kudus dan hikmat untuk mengerti, sehingga kami boleh menjadi umat-umat Tuhan yang senantiasa berjalan di dalam jalan Tuhan dan senantiasa tinggal di dalam firman-Mu. Berbicaralah Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu sidang jemaat yang diberkati Tuhan. Mari pada saat ini dalam ibadah ini kita akan membuka ayat firman Tuhan yang terambil dari kitab 1 Tesalonika pasal 4. Ayat 13 hingga ayatnya yang ke-18. Saya akan bacakan dari sini dan saudara bisa membuka Alkitab di rumah. Sekali lagi 1 Tesalonika pasal 4 ayat 13 hingga ayatnya yang ke-18. Kedatangan Tuhan. Demikian firman Tuhan. Selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ayat 15, ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu, kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Ayat 18, karena itu hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Haleluya, puji Tuhan. Tema firman Allah kita pada saat ini adalah mengenal, memahami, dan menerima rahasia tentang kematian. Bapak Ibu Saudara sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan, seringkali kita mendengar khotbah tentang berkat, tentang kesembuhan, tentang mujizat. Kita seringkali diajarkan firman lebih banyak tentang berkat-berkat secara jasmani. Nah, pada saat ini saya rindu karena memang situasi kita ya masih di dalam situasi duka cita, maka firman Allah ini sangat baik buat saya dan saudara untuk bagaimana kita belajar mengenal, memahami, dan menerima rahasia kematian itu. Kalau kita mendengar firman tentang kematian, saudara, seringkali hal itu hanya terjadi di saat ada duka cita. Tetapi di waktu-waktu biasa minggu, seringkali khotbah yang dibawakan itu enak sekali tentang berkat-berkat rohani, kesembuhan ilahi, kebangunan rohani. Hal-hal itu memang penting dan benar. Tetapi satu hal yang saya mau kasih tahu di sini, bahwa hal tentang kematian ini adalah juga sangat penting. Mengapa? Karena Bapak Ibu Saudara yang kekasih, rahasia kematian ini adalah pasti. Ya. Hal ini pasti terjadi bagi setiap saya dan saudara. Sehingga kita yang masih hidup ini,
kita harus senantiasa mengenal apa sih rahasia kematian itu. Dan setelah kita mengenal, mengetahui, mengenalnya lewat firman, maka kita harus memahami dengan tuntunan Roh Kudus tentunya. Setelah kita memahami, maka lewat Roh Kudus itu pun sendiri kita dipersiapkan untuk menerimanya. Apapun situasinya. Kematian itu ada rahasia Allah. Haleluya. Dalam hal ini Bapak Ibu Saudara yang kekasih, kita mau melihat tentang rahasia kematian. Rahasia kematian itu saya bagi ada 4 di sini saudara. Yang pertama adalah kematian adalah sesuatu yang pasti. Mari kita akan lihat di dalam kitab Ibrani pasal 9. Kita buka bersama Ibrani pasal yang ke-9. Ibrani pasal 9 ayat yang ke-27. Haleluya. Demikian firman Allah. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya 1 kali saja dan sesudah itu dihakimi. Perhatikan Bapak Ibu. Dan sama seperti manusia ditetapkan. Ditetapkan berarti pasti. Setiap manusia akan mengalami kematian. Dan mungkin ada orang yang masih hidup sampai kedatangan Tuhan. Itu Tuhan sudah mengaturnya. Nah, kalau kematian ini pasti, maka kita kan akan merenungkan bahwa suatu waktu hal-hal itu pun terjadi di antara kita. Nah, bagaimana kita mengenal dan memahaminya? Dari sekarang, dari saya dan saudara masih hidup, kita harus mengerti hal ini. Bahwa manusia itu ditetapkan Tuhan untuk mati hanya 1 kali saja. Haleluya. Gambarannya Yesus Kristus, Allah yang menjadi manusia di dalam Yesus Kristus Tuhan. Sebagai manusia, dia mengalami kematian, bukan? Amin. Ya, Tuhan Yesus mengalami kematian. Demikian juga saya dan saudara akan mengalami hal itu. Karena dosa, sehingga ada kematian. Oleh karena itu Bapak Ibu yang kekasih, kenapa firman ini diberitakan buat saya dan saudara? Supaya kita semua, baik kami keluarga dan saudara sidang jemaat, tidak berlarut-larut dalam duka cita. Ketika kita mengalami hal seperti ini, maka kalau kita tidak mengerti rahasia tentang kematian ini, saudara, maka kita akan terbawa terus dengan pemikiran-pemikiran secara manusiawi. Tetapi lewat firman Allah ini, saya mau mengajak saudara untuk mengisi pemikiran kita ini dengan pemikiran-pemikiran surgawi. Rahasia tentang kematian. Saya pernah memberitakan firman Allah bahwa sesungguhnya kehidupan kita saat ini adalah suatu kehidupan yang mempersiapkan suatu kehidupan yang akan datang. Kalau saudara tidak mau mati, maka saudara tidak ada hidup kekal. Haleluya. Apa sih yang mati? Yang mati adalah tubuh daging dari debu kembali kepada tanah, tetapi roh kita hidup. Yang mengambil roh kita adalah Tuhan yang mempunyai roh nafas itu. Saudara, dalam firman Allah ini Rasul Paulus memberikan berita ini kepada jemaat di Tesalonika supaya mereka jangan berlarut-larut di dalam duka cita. Demikian firman ini juga diberitakan buat saya dan saudara supaya kita jangan berlarut-larut di dalam duka cita. Ya, kita harus percaya, kita harus mengerti lewat firman saat ini bahwa siapapun yang sudah meninggal di antara orang tua kita atau anak atau suami atau saat ini bapak gembala, kita harus percaya bahwa mereka sudah ada di tempat peristirahatannya. Haleluya. Mereka sudah beristirahat dengan damai. Nah, yang jadi suatu masalah adalah kita yang hidup.
Kalau kita tidak mengerti rahasia kematian ini, bahwa pertama, kematian itu adalah sesuatu yang pasti. Tadi kita sudah baca dalam kitab Ibrani, manusia itu ditetapkan mati hanya sekali, sama dengan Yesus Kristus. Dan hal ini berlaku bagi semua orang. Coba kita lihat kembali dalam Pengkhotbah pasal 3. Kitab Pengkhotbah pasal 3. Ya, agak sedikit banyak buka ayat kita karena ini rahasia kematian ya. Tidak ada yang mengetahui, hanya firman yang ya dan amin. Pengkhotbah pasal 3 ayatnya yang ke-19. Saya akan baca buat saudara. Demikian firman Tuhan. Karena nasib manusia adalah sama dengan nasib binatang. Nasib yang sama menimpa mereka. Sebagaimana yang satu mati, demikian juga yang lain. Kedua-duanya mempunyai nafas yang sama. Dan manusia tak mempunyai kelebihan atas binatang. Karena segala sesuatu adalah sia-sia. Jadi setelah kematian, roh kita itu, roh makhluk hidup itu dikumpulkan Tuhan. Dikumpulkan Tuhan. Dan itu pasti terjadi. Karena firman yang mengatakannya. Nanti pada saat sangkakala itu dibunyikan, baru roh itu akan bangkit. Haleluya. Jadi yang pertama saudaraku, bahwa kematian itu pasti ya. Kita harus mengerti bahwa kematian itu pasti. Kalau kematian itu pasti, mari Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, kita hidup sekarang ini, hidup untuk mempersiapkan kehidupan yang kekal. Kalau saudara tidak mau mati, saudara tidak akan mengalami hidup kekal. Tetapi lewat kematian itu, membuat kita itu masuk di dalam kehidupan yang kekal. Itu rahasia yang pertama, bahwa kematian itu pasti. Dan yang kedua adalah kematian itu bukan akhir hidup manusia. Haleluya. Oleh karenanya ketika kita mendengar khotbah tentang kematian, mungkin ada di antara saudara yang takut, atau mungkin ada di antara saudara yang tidak dapat menerima. Tapi ini kenyataan yang harus kita miliki. Yang kedua adalah kematian bukan akhir hidup manusia. Haleluya. Inilah penghiburan saya dan saudara. Bahwa ternyata di balik kematian itu ada kehidupan yang kekal yang Tuhan sediakan bagi kita. Mari kita lihat dalam kitab Roma 6 ayat 23. Haleluya. Kitab Roma 6 ayat 23, demikian firman Tuhan. Saya akan bacakan buat saudara. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Haleluya. Kita hidup di dalam zaman anugerah. Kita telah ditebus oleh Tuhan Yesus Kristus dari dosa kita. Dosa itu, maut itu sudah dikalahkan oleh Tuhan Yesus. Oleh karenanya saudara, saya dan saudara hidup dalam kasih karunia Allah, yaitu hidup yang kekal. Haleluya. Jadi di balik kematian itu ada suatu hidup yang kekal buat saya dan saudara. Yohanes 3 ayat 16 dikatakan apa? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dikaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa percaya kepadanya tidak binasa. Haleluya. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Haleluya. Setiap orang yang mati di dalam Yesus, dia memiliki hidup yang kekal. Setiap orang mati di dalam Yesus, itu adalah suatu perpindahan dari dunia yang fana kepada dunia yang abadi, yaitu hidup yang kekal. Yang kedua, sesudah kematian, di samping ada hidup yang kekal, kita bukan secara langsung hidup yang kekal, tapi ada penghakiman. Haleluya. Ada penghukuman. Ibrani 9 ayat yang ke-27. Tadi kita sudah bacakan bahwa kita bacakan lagi saudara, Ibrani pasal 9 ayatnya yang ke-27. Ya, demikian firman Tuhan saudaraku, bahwa
Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Nah, sesudah kebangkitan ada penghakiman. Haleluya. Sesudah kebangkitan ada penghukuman. Nah, di saat itulah terjadi ketika Tuhan sendiri turun dari surga. Dalam kitab 1 Tesalonika kita baca tadi, Tuhan sendiri akan turun dari surga sehingga barang siapa yang mati di dalam Kristus, dia akan bangkit, dan sesungguhnya kita yang hidup tidak akan mendahului mereka, tapi kita pun akan diangkat Tuhan. Dan di saat itulah kita bersama-sama dengan Tuhan. Kemudian terjadilah suatu penghakiman. Nah, di dalam penghakiman itu, saudara, Tuhan akan memisahkan mana-mana yang milik Tuhan, mana-mana yang bukan milik Tuhan. Jadi, mau mati dengan cara bagaimanapun manusia itu tidak ada ukurannya. Karena yang dibangkitkan, yang dipisahkan, yang akan dihukum adalah hidup kita, perbuatan pada masa kita hidup. Oleh sebab itu saya mengambil tema firman ini supaya kita yang masih hidup, kita belajar ini untuk kita mengenal, untuk kita dapat memperbaiki hidup kita, untuk kita dapat memahami sehingga kita dapat menerima firman Tuhan ini dan kita hidup di dalam. Haleluya. Jadi terjadi suatu pemisahan. Mana domba, mana kambing. Ketika kebangkitan itu dikumpulkan Tuhan dan dipisahkan, Tuhan bukan pisahkan yang mati celaka, yang mati G30 SPKI, yang mati karena penyakit, tidak. Tapi yang dipisahkan adalah semasa mereka hidup, milik Kristus enggak, mengasihi Kristus enggak, melakukan firman enggak, itu yang dipisahkan. Jadi dalam arti yang baik dipisahkan daripada yang jahat. Haleluya. Dan siap untuk menerima hukuman. Dan berikut saudaraku, di balik kematian itu ada pahala buat saya dan saudara. Haleluya. Wahyu 20 ayat 12. Mari kita lihat bersama-sama. Wahyu pasal 20 ayatnya yang ke-12 sampai 13. Ya, demikian firman Tuhan. Dan aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil, berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka sebuah kitab, dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Haleluya. Jadi kita dihakimi menurut perbuatan kita. Oleh karena itu firman Allah ini diberikan buat saya dan saudara yang masih hidup untuk kita memiliki perbuatan-perbuatan yang berkenan kepada Tuhan. Karena lewat perbuatan itulah kita akan dihakimi. Ya, haleluya. Jadi jangan kita salah menafsir firman Tuhan, jangan kita salah berpikir. Kebiasaan manusia akan berpikir, aduh kok dia mati seperti itu, seperti ini. Itu tidak jadi masalah, karena itu sudah dalam ketentuan Tuhan. Orang mau mati lewat pedang, mau mati lewat perang, mau mati karena penyakit, itu sudah di dalam ketentuan Tuhan. Karena bukan pedang, bukan penyakit, bukan perang yang membuat dia mati, tapi sudah waktunya Tuhan. Haleluya. Siapakah yang mempunyai nafas kehidupan? Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saudara ingat cerita Ayub. Waktu Tuhan berbicara dengan iblis, Tuhan berkata bahwa oke, silakan kamu goda Ayub, tapi jangan kamu jamah nyawanya, jangan kamu ambil, karena itu milik Tuhan. Jadi ketentuan kematian itu diatur oleh Tuhan.
bukan maunya manusia. Dan tidak ada hal di dunia ini yang dapat mengambil nafasnya manusia. Hanya Tuhan yang mempunyai nafas itu yang dapat mengambilnya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, kenapa firman ini saya rindu untuk kita dengar, saya juga pribadi, karena inilah waktunya kita. Masih ada waktu buat kita untuk kita mengerti firman Tuhan yang sebenarnya. Rahasia tentang kematian. Jadi sesudah kita mengalami pahala, yaitu di dalam Wahyu pasal 20 ayat 12 tadi, bahwa semua orang berdiri di depan tahta Allah, besar kecil, dan siap untuk dihakimi. Yang dihakimi adalah perbuatan-perbuatan mereka selama hidup. Dan kemudian ayat 13 berkata, maka laut menyerahkan orang-orang mati yang mati di laut. Maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya. Semua menyerahkan orang mati. Dan mulailah mereka akan dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Haleluya. Jadi yang kedua, yang pertama kematian adalah suatu hal yang pasti. Yang kedua, kematian bukan akhir hidup manusia. Nah, kematian hanyalah merupakan jembatan manusia dari dunia yang fana ke surga yang baka. Pengkhotbah 12 ayat yang ke-7. Ya. Pengkhotbah 12 ayat yang ke-7. Jadi kematian itu bukan akhir hidup manusia. Masih ada penghakiman, masih ada kematian kedua. Nanti kita akan Pengkhotbah 12 ayat yang ke-7, demikian firman Tuhan. Dan debu kembali menjadi tanah seperti semula, dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Pada waktu Allah menciptakan manusia Adam dan Hawa, debu tanah itu dibentuk, kemudian dia menghembuskan nafas sehingga manusia itu hidup. Haleluya. Nah, akan kembali seperti itu saudara. Bahwa kematian adalah suatu perpindahan tempat dari dunia yang fana kepada surga yang baka. Mengenal, memahami, menerima rahasia kematian yang ketiga adalah ada kebangkitan orang mati. Haleluya. Yesus bangkit, bukti ada kebangkitan orang mati. 1 Tesalonika 4 ayat 14 tadi sudah kita baca di situ bersama. Mari kita lihat 1 Tesalonika 4. Haleluya. Satu Tesalonika 4 ayat 16 dikatakan bahwa sebab 1 Tesalonika pasal 4 ayat 14 maksud saya. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Haleluya. Saudara percaya? Ya. Jadi kalau kita percaya bahwa Yesus bangkit, maka ada kebangkitan orang mati bagi orang yang mati di dalam Yesus. Haleluya. Yang kedua, Tuhan sendiri yang akan membangkitkan orang mati. Ya, di dalam ayat 16 dikatakan bahwa sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Haleluya. Kalau saya dan saudara masih diizinkan Tuhan hidup sampai Tuhan datang, maka kita akan terangkat. Atau kalau ada pengangkatan, kita akan terangkat hidup-hidup. Tetapi di firman Allah dikatakan bahwa manusia itu karena kematian itu pasti, maka semua kemanusia akan mengalami kematian. Tetapi tidak berhenti sampai di situ, tapi ada kehidupan di balik kematian. Yang membangkitkan saya dan saudara yang menghidupkan adalah Tuhan sendiri yang akan datang. Haleluya. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara,
Jangan takut kalau mendengar khotbah tentang kematian, atau kalau kita dengar khotbah tentang ini, jadi kita tidak usah bekerja, tunggu-tunggu aja untuk mati. Tidak. Saudara berprestasi, saudara bekerja keras, saudara harus cari apa yang saudara rindukan, saudara harus senantiasa giat. Itu harus kita lakukan. Tapi kita harus mengerti sehingga di dalam kita melakukan aktivitas hidup kita, kita tidak terbius dengan apa yang ada di dunia ini. Kita tidak akan terbawa dengan apa yang dipromosikan oleh iblis. Tetapi di dalam kita hidup, kita berkarya, kita melakukan segala sesuatu, lakukanlah itu untuk Tuhan. Seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Karena yang membuat kita sukses, yang membuat kita berhasil, yang membuat kita dapat meraih hal-hal yang luar biasa, itu adalah Tuhan sendiri. Oleh sebab itu Jemaat Moriah jangan terbius dengan promosi-promosi yang dibuat oleh keberadaan dunia ini. Promosi-promosi daripada iblis, promosi-promosi orang yang tidak bertobat. Tapi saudara harus terbius dengan firman Tuhan. Jemaat Moriah harus terbius dengan perkataan-perkataan firman yang menjamin hidup kekal selama-lamanya. Yang terakhir, rahasia tentang kematian. Mengenal, memahami, menerima rahasia tentang kematian adalah ada kematian kedua. Saudara, tentunya kita tidak mau mengalami kematian kedua. Apa sih kematian kedua itu? Kematian kedua itu adalah, mari kita lihat Matius 25. Haleluya. Matius 25 ayatnya yang ke-41. Ya, saudara bisa lihat di Alkitab di rumah, saya akan bacakan buat saudara. Matius 25 ayat 41, demikian firman Tuhan. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal, yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Saudara, itulah kematian kedua. Setelah terjadi penghakiman, dipisahkan Tuhan, mana-mana orang yang mati di dalam Yesus, mana-mana orang yang haleluya jahat tidak bertobat, maka orang itulah yang akan mengalami kematian kedua. Artinya bahwa dia sudah mati secara tubuh dan dia akan mati juga di dalam api neraka. Api itu disediakan buat iblis dan malaikat-malaikatnya. Oleh karena itu, oleh kasih karunia Tuhan Yesus, kita ditebus. Ditebus untuk kita hidup menurut kehendak Tuhan. Kita ditebus bukan untuk kita hidup semau kita. Tapi kita ditebus untuk kita hidup tetap terus mengerjakan kasih karunia Tuhan itu. Yaitu pekerjaan keselamatan yang terus menerus harus kita kerjakan selama kita hidup. Haleluya. Ini firman Allah dalam kitab Matius. Penghakiman terakhir temanya. Dipisahkan orang yang berkenan, orang yang baik, orang yang mengasihi Tuhan dengan orang jahat. Maka yang akan mengalami kematian kedua adalah orang-orang jahat. Wahyu 20 ayat 14. Tentang kematian yang kedua kita akan lihat Wahyu 20 ayat 14. Ya, demikian firman Tuhan, saudaraku. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua. Lautan api. Atau lebih sering kita dengar neraka. Nah, maut menyerahkan orang-orang mati. Dan orang yang mati di dalam maut, dalam kejahatan, mereka akan mengalami kematian yang kedua.
Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, itulah sebagian kecil daripada ayat firman Tuhan yang menerangkan tentang rahasia tentang kematian. Nah, kita harus mengetahui hal ini Bapak Ibu. Jemaat yang diberkati Tuhan, saya mau jemaat mengerti untuk kita memulai hidup saat ini, yaitu bekerja, beraktivitas, meraih cita-cita, prestasi, studi, usaha. Lakukanlah itu semua seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Lakukan itu dengan memandang kepada Tuhan. Ikut sertakan Tuhan di dalam semuanya, supaya engkau jangan tergoda dengan dunia ini. Tubuh lemah saudara, roh memang penurut. Oleh sebab itu engkau harus bisa menguasai hidupmu. Saya harus bisa menguasai hidup saya sendiri, menguasai diri untuk saya tidak jatuh ke dalam pencobaan. Tetapi di dalam keberhasilan, kesuksesan yang kita dapat dan kita nikmati, kita akan terus hidup di dalam kehendak Tuhan, yaitu firman Tuhan. Nah, ini doa saya dan saudara semua, supaya senantiasa kita mulai merubah. Amin. Saya mulai merubah sikap hidup saya. Saya mulai mengerti dan berjalan dalam firman Tuhan. Sekali lagi, bukan berarti karena khotbah kematian ini saudara menjadi takut atau ciut. Tidak. Lakukanlah aktivitasmu seperti biasa. Tetapi janganlah menjadi orang yang meremehkan kasih karunia Tuhan. Janganlah menjadi orang yang menomorduakan anugerah keselamatan yang telah Tuhan Yesus anugerahkan bagi kita. Tapi jadikan itu nomor satu di dalam segala sesuatu. Sehingga firman itu hidup di dalam kehidupan kita. Dan kita dituntun oleh firman Tuhan itu. Haleluya. Sekali lagi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, lewat firman Allah saat pagi hari ini, yaitu mengenal, memahami, dan menerima rahasia tentang kematian ini, biarlah menjadi suatu pemikiran yang baru bagi kita untuk kita melangkah ke depan, lebih lagi terfokus kepada kehidupan yang kekal. Haleluya. Kesimpulan yang jangan dilupakan bahwa satu, kematian adalah sesuatu yang pasti. Dan yang kedua, kematian bukan akhir daripada hidup manusia. Yang ketiga, ada kebangkitan orang mati. Yang keempat, ada kematian yang kedua. Haleluya. Saudara pastikan saya dan saudara adalah orang-orang yang bangkit, orang-orang yang dijemput Tuhan, dan orang-orang yang di mana Tuhan berada, di situ kita berada untuk selama-lamanya. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya saat pagi hari ini. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman-Nya, merenungkannya, melakukannya, dan membagikannya di dalam kehidupannya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, mari kita akan berdoa syafaat. Sekaligus saya akan menutup ibadah saat pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami datang bersyukur untuk segala kebenaran firman-Mu Tuhan. Meteraikan firman-Mu di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Oleh pertolongan Roh Kudus, biarlah kami boleh mengenal, memahami, dan menerima setiap firman-Mu untuk menjadi firman yang hidup di dalam kehidupan kami, menjadikan kami umat-umat kepunyaan-Mu yang berkenan bagi Engkau ya Tuhan, yang mengasihi Engkau, yang menuruti firman-Mu, yang tinggal di dalam kebenaran firman-Mu. Hamba berdoa Tuhan di dalam nama Yesus, Tuhan tolong selalu kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam ibadah ini juga kami mau bersyafaat buat bangsa dan negara kami. Tuhan, berkati bangsa kami. Ampuni bangsa kami Tuhan.
pemerintahan maupun masyarakat. Engkau ampuni kami. Kami bermohon merendahkan diri, sehingga kami terlepas daripada segala pencobaan-pencobaan, kejahatan-kejahatan yang diciptakan oleh iblis lewat orang-orang yang senantiasa, haleluya, memecah belah bangsa kami Tuhan. Dengan mereka yang senantiasa rakus dengan kedudukan, harkat, dan martabat. Tuhan, tolong selamatkan bangsa kami, pemerintah kami ya Tuhan. Taruhkanlah roh yang takut akan Engkau, sehingga bangsa ini dipulihkan oleh Tuhan, mendapat belas kasihan daripada Tuhan. Bahkan terlepas daripada pandemi ini ya Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Oh, hanya Tuhan yang dapat melakukan semua ini ya Tuhan. Oleh karenanya, sebagai orang yang percaya Tuhan, kami selalu mau merendahkan diri dan bermohon hanya kepadamu. Sebab kami tahu pertolongan, kelepasan, pemulihan, baik dalam segi apapun bagi bangsa ini, hanya Tuhan yang dapat melakukannya. Tolong kami, tolong bangsa ini Tuhan. Demikian tolong kota kami Bekasi. Selamatkan Bekasi bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Setiap orang percaya yang ada di kota ini Tuhan, kami terus menaikkan doa kepadamu. Sehingga Bekasi diberkati Tuhan. Bekasi diampuni Tuhan. Bekasi mendapat belas kasihan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ya Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk seluruh sidang jemaat Moria. Oh, sebagai hamba-Mu Tuhan, mohonkan berkat dari Engkau. Berkat kebenaran firman Tuhan yang sudah ditaburkan. Biarlah tertanam di tanah hati kepada seluruh sidang jemaat yang subur. Sehingga itu berakar, bertumbuh, berbuah. Dan jemaat-jemaat Moria semakin menjadi jemaat yang menyenangkan hati Tuhan. Semakin kuat dan semakin haleluya mengasihi Tuhan. Semakin mengenal Tuhan dan kuasa kebangkitan Tuhan. Supaya kami senantiasa sebagai hamba-Mu dan sebagai jemaat berjalan di dalam terang Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami Tuhan. Mereka yang sedang menghadapi ujian skripsi ataupun ujian kenaikan haleluya kelas, ujian akhir. Tuhan, karuniakan selalu anak-anak kami roh keberanian, kesehatan, hikmat, dan kepintaran. Supaya mereka menjadi anak-anak Tuhan yang dahsyat hebat. Untuk haleluya memuliakan Tuhan di dalam kehidupan masa muda mereka. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Dilindungi dan diberkati Tuhan selalu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Bagi jemaat-jemaat yang dalam pergumulan. Pergumulan masalah rumah tangga. Masalah pekerjaan. Masalah tulang rusuk. Masalah hal-hal yang lain yang kami tidak ketahui. Tuhan, kami berdoa Engkau sumber kekuatan yang dapat melepaskan jemaat-jemaat dari pergumulan ini. Engkau yang dapat memberikan Tuhan apa yang menjadi pergumulan mereka. Tuhan yang dapat memenuhinya. Di dalam nama Yesus. Bagi mereka yang bergumul tentang sakit penyakit. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus. Maka ada kesembuhan bagi jemaat. Penyalipan Tuhan telah menanggung setiap dosa dan penyakit penderitaan manusia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Berkati jemaat Moria secara keseluruhan. Mulai dari anak-anak balita, sekolah minggu, remaja, pemuda-pemudi, ibu, bapak, oma, dan opa. Hamba berdoa diberkati oleh Tuhan. Dilindungi, dihiburkan, dikuatkan oleh Tuhan. Masa pertumbuhan anak-anak sehat senantiasa. Haleluya. Anak-anak mengalami haleluya, cinta Tuhan yang besar menjadi berkat bagi orang tua. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa juga Tuhan untuk pelayanan pekerjaan Tuhan yang masih dalam online ini. Tuhan, kami percaya kehadiran Tuhan tidak terbatas dengan situasi, ruangan, dan keadaan. Sebab Engkau adalah roh yang hidup. Engkau hadir di dalam setiap pertemuan-pertemuan doa dan persekutuan orang-orang percaya. Kau hadir di tempat ini bagi kami yang sedang mewartakan dan berdoa firman-Mu. Kau hadir dalam setiap rumah jemaat-jemaat. Bahkan Engkau hadir dalam setiap hati pribadi, lepas pribadi. Dan berkat yang sama Engkau turunkan bagi setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu.
Dan untuk saatnya, jemaat-jemaat kekasih-kekasih di dalam Tuhan, marilah kita mengangkat tangan kita dan terimalah berkat yang datangnya daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kepadamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya dan memberikan kepadamu damai sejahtera. Serta berkat kebenaran firman Allah saat ini menyertai setiap saya dan saudara sampai Maranatha, Tuhan datang jemput kita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami tutup ibadah pagi hari ini. Haleluya. Terima kasih Yesusku. Amin.